Penyelamatan yang penuh tantangan dilakukan di tengah reruntuhan musola Ponpes Al-Khozini. Seorang santri yang terjepit beton harus menjalani amputasi darurat di lokasi demi menyelamatkan nyawanya. Drama kemanusiaan ini berlangsung hingga menguras tenaga dan air mata. Di tengah celah sempit reruntuhan, seorang santri ditemukan masih hidup. Namun lengannya terhimpit beton tanpa ruang gerak. Korban bernama Nur Rahmatullah. Tim medis pun harus berpacu dengan waktu sebelum kondisi pasien semakin memburuk. Saya akan benarkan posisi. Dokter Faruk bersama timnya harus masuk melalui celah hanya 40 cm. Bahu-membahu di ruang gelap dan pengap untuk melakukan life saving amputation atau amputasi darurat penyelamatan nyawa. Dengan alat seadanya, amputasi pun dilakukan di bawah reruntuhan, tanpa ruang steril, tanpa fasilitas lengkap. Namun demi nyawa segalanya dipertaruhkan. Hingga hari ini kondisi pasien Nur Rahmatullah mulai stabil. Nyeri berkurang dan demam tak lagi menghantui. Medis pertama yang masuk ke dalam untuk melakukan asesmen awal ya. Jadi saya perlu menilai korban ini secara langsung. Jadi saya langsung masuk ke situ, itu dari lubang atau dari celah yang aksesnya mungkin hanya sekitar 40-50 cm itu. Masuk ke dalam lebih kecil lagi, sekitar 30 cm kalau salah. Jadi kita semakin menunduk lagi sampai ke tempatnya korban. Di situ saya sempat bertemu dengan dua jenazah. Sudah kita sampai ke situ, kemudian saya nilai pasien ini, saya cek nadi di lehernya, kemudian saya cek nadi di pahanya, terus kemudian pasien sempat saya panggil, tapi tidak ada bisa menjawab, hanya suara seperti terengah-engah begitu, dan seperti kelihatan sesak, tapi kaki masih bisa bergerak pelan. Saya masuk waktu itu ditemani oleh satu perawat rescue dari IGD RSUD dan satu dari Basarnas. Kemudian saya menilai lengan kirinya betul-betul sudah himpit beton itu sampai rata dengan lantai gitu ya. Jadi sudah tidak ada space sama sekali, dan saya juga masih sempat bisa meraba jari-jarinya, itu memang sudah biru, sudah dingin dan sebagainya, sudah tidak digerakkan sama sekali. Dan situ saya berpikir bahwa pasien ini juga dalam keadaan yang sangat lemah, mungkin sudah mengalami shock ya, sehingga memang harus segera dievakuasi.